Pria ini bernama Longfellow Deeds, seorang pemilik toko pizza yang sangat ramah pada semua pengunjungnya. Setiap hari ia mencoba menghibur pelanggannya dengan membacakan sebuah puisi yang ia tulis. Karena sejak kecil Deeds ini mempunyai cita-cita sebagai penyair. Terkadang ia juga mengirim puisinya ini ke beberapa penerbit. Ketulusan hatinya membuat ia dikenal sebagai sosok yang sangat baik hati. Bahkan terkadang ia juga membagikan pizzanya pada beberapa warga yang ada di sana. Dan suatu hari, tiba-tiba dia didatangi oleh dua orang yang mengaku sebagai karyawan kakeknya. Di sana mereka menjelaskan bahwa Deeds telah menjadi ahli waris utama atas harta dan juga saham milik kakeknya. 3 hari yang lalu, kakek Deeds bernama Preston Blake, pemilik perusahaan Blake Media, semacam stasiun TV gitu, dikabarkan meninggal dunia setelah nekat mendaki Gunung Everest saat badai besar menyerang. Dan setelah kabar kematian kakeknya beredar, saham Blake Media seketika menjadi anjlok. Maka dari itu, untuk menyelamatkan perusahaannya, Chuck Cheddar selaku CEO dari Blake Media mengumumkan bahwa Preston Blake mempunyai ahli waris, yaitu Longfellow Deeds. Dan berkat bantuan bawahannya, Chuck pun berhasil menemukan Deeds. Awalnya Deeds masih gak percaya karena ia sendiri semasa hidupnya belum pernah bertemu langsung dengan kakeknya. Namun setelah Chuck berusaha menjelaskan, akhirnya Deeds pun percaya dan mau pergi ke New York untuk mengurus bisnis kakeknya. Di dalam helikopter, Chuck terus memperhatikan tingkah Deeds yang menurutnya bodoh. Ternyata Chuck ini mempunyai rencana jahat untuk mengakuisisi semua saham Deeds dan merebut perusahaan. Sesampainya di rumah Tuan Black, Deeds langsung disambut oleh pelayannya yang bernama Emilio. Alih-alih menganggapnya sebagai pelayan, Deeds malah memperlakukan Emilio beserta pelayan-pelayan yang lainnya layaknya teman sendiri. Yang membuat Chuck semakin membenci Deeds, hingga ia memperingatkan Emilio untuk mengawasi semua gerak-geriknya. Namun Emilio yang dari awal memang tak menyukai Chuck, ia pun menghiraukan perintahnya. Karena Emilio sendiri kagum dengan ketulusan dan kebaikan hati Deeds. Yeah, I didn't feel that. Really? Isn't that sick? Good. Yeah, that's it. I'm just kidding you, pal. There you go. Suatu hari saat Chuck dan para pengikutnya tengah merapatkan rencananya untuk merebut perusahaan, tiba-tiba Deeds datang dan bertanya apakah ada yang bisa ia bantu. Namun Chuck menjelaskan bahwa Deeds hanya perlu menunggu dokumen selesai lalu menandatanganinya. Di tengah percakapan itu, mendadak seorang atlet sepak bola datang. Dengan sangat tidak sopan, si atlet ini mengancam mereka bahwa ia akan segera keluar jika perusahaan tidak menaikkan gajinya. Yang langsung membuat Deeds meninju si atlet dan kemudian memecatnya. Dan hal itu pun membuat Chuck semakin membenci Deeds. Suatu malam, seorang wartawan sekaligus produser salah satu program berita sengaja mendekati Deeds dengan berpura-pura menjadi korban perampokan.
untuk menggali informasi tentang Deeds. Di sana, Babe mengenalkan diri sebagai Paul Dawson yang bekerja sebagai seorang perawat. Karena kagum dengan sifat Babe, Deeds pun mengajak Babe untuk pergi makan malam di sebuah restoran. Rupanya berita tentang kedatangan Deeds sudah menyebar kemana-mana, hingga membuat beberapa orang kaya yang ada di sana mengajaknya untuk bergabung. Namun saat Deeds mencoba menceritakan kesukaannya membuat puisi dan membacakan langsung di depan mereka, Mom, you are the one who brought me to planet Earth. I love you, Mom, so have a... Saat hendak pulang, Deeds gak sengaja bertemu dengan John McNorrie, seorang atlet tenis. Di sana, John mengajak Deeds dan Babe untuk pergi minum bersama. Namun sebelum pergi, Babe terlebih dahulu menyiapkan sebuah kamera yang ia sembunyikan di balik bajunya. Hingga keesokan harinya, Chuck yang semakin kesal mendatangi Deeds dan menunjukkan berita buruk tentang dirinya bersama John. Chuck menjelaskan jika kelakuan bodoh Deeds ini bisa membuat saham perusahaan kembali anjlok. Mengetahui hal itu, Deeds pun hanya bisa minta maaf. Sementara di kantor, Babe dan juga rekannya terlihat sangat senang karena beritanya berhasil menjadi trending topik. Untuk menggali informasi yang lebih dalam lagi, Babe pun mengajak Deeds untuk kembali bertemu. Sebelum pergi, Deeds tak sengaja menemukan buku harian kakeknya. Kemudian ia menceritakan kisah kakeknya sewaktu kecil yang mempunyai impian menjadi seorang DJ. Untuk menarik perhatian Deeds, Babe pun bercerita bahwa sejak kecil ia mempunyai cita-cita untuk menjadi seorang jurnalis. Namun ia harus merelakan cita-citanya dan memilih menjadi perawat demi orang tuanya. Mengetahui hal itu pun, Deeds semakin kagum dengan Babe. Saat hendak pulang, mereka tak sengaja melihat kebakaran yang terjadi di sebuah apartemen. Saat Deeds melihat seorang perempuan yang gak mau turun, akhirnya ia pun segera membantunya sekaligus menyelamatkan kucing-kucing milik perempuan tersebut. Namun lagi-lagi berita tentang Deeds tersebut langsung disiarkan oleh rekan Babe. Namun di sana Babe marah besar karena mereka memotong hasil videonya dan membuat seakan-akan Deeds tampak seperti orang bodoh dan juga idiot. Untuk menenangkan hatinya, Deeds pun curhat pada temannya. Ia juga mengatakan bahwa perusahaan kakeknya sangat luar biasa karena bisa membantu 50.000 orang memiliki pekerjaan. Keesokan harinya, saat Deeds dan Chuck bermain tenis, Deeds memberitahu bahwa ia gak jadi ngejual sahamnya dan akan tetap stay di New York untuk membantu perkembangan bisnis kakeknya. Saat di kamar mandi, ia tak sengaja bertemu dengan rekan Babe dan menawarkan cara agar Deeds bisa segera pergi ke New York. Dengan memberitahu siapa Babe yang sebenarnya, dan rencana itu pun disetujui oleh jurnalis Babe yaitu Tuan McGrath. Keesokan harinya, Deeds memberikan kejutan dengan membawa Babe ke kampung halamannya.
Padahal semua cerita tentang masa kecil, kampung halaman, bahkan namanya hanyalah sebuah karangan untuk memikat hati Deeds. Dan sepulangnya dari sana, Deeds memberikan sebuah puisi bikinannya yang membuat Babe gak bisa lagi menahan perasaannya. Namun di sisi lain, Babe juga merasa bersalah karena telah membohongi orang sebaik Deeds. Dan saat Babe berencana untuk mengatakan yang sejujurnya, tiba-tiba Chuck datang dan memperlihatkan berita tentang kebohongan Babe selama ini. Mengetahui fakta itu, Deeds pun langsung marah. Akhirnya rencana Chuck berjalan dengan lancar. Bahkan sebelum Deeds kembali ke kampung halamannya, Chuck berhasil membujuk Deeds untuk menyerahkan semua sahamnya. Hingga beberapa hari setelahnya, Babe pun datang ke toko pizza milik Deeds untuk meminta maaf padanya. Namun dengan tegas, Jan pun menolak kedatangan Babe hingga... Hey. Hurry ass over here! You all right? Good. Setelah berhasil mengalahkan Jan, akhirnya Babe mendapatkan alamat pengantaran pizza Deeds. Namun tiba-tiba... Awalnya, Deeds tidak mau menolongnya karena ia sendiri masih kesal dengan perlakuan Babe. Namun saat ia melihat Babe yang tenggelam beneran, akhirnya ia pun segera menolongnya. Tapi Babe terpaksa pulang dengan kekecewaan karena Deeds gak mau menerima cintanya. Di tengah kesendirian itu, Babe tak sengaja melihat berita tentang perusahaan Black Media yang diambang kebangkrutan. Dan Chuck akan menjual semua sahamnya satu persatu. Hingga keesokan harinya, saat Chuck mengadakan pertemuan untuk menjual saham-sahamnya, tiba-tiba Deeds yang sempat membeli saham Black Media datang dan memberikan hak suaranya. Di sana, Deeds meyakinkan para pemilik saham untuk tetap mempertahankan perusahaan. Karena jika perusahaan dijual, maka 50.000 orang akan kehilangan pekerjaannya. Beruntung mereka semua menerima penjelasan Deeds tersebut. Gak lama kemudian, Babe datang dengan membawa sebuah dokumen. Menurut hasil penelusurannya dari berbagai sumber termasuk buku diari sang kakek, Deeds bukanlah ahli waris yang asli, melainkan pelayannya Deeds, yaitu Emilio, yang ternyata merupakan anak sah dari sang kakek. Mendengar penjelasan itu, Emilio tampak senang. Seketika ia langsung memecat Chuck dan langsung mengusirnya. Karena ketulusan dan kebaikan Deeds, akhirnya Emilio memberikan hadiah berupa uang $1 miliar kepada Deeds. Dan akhirnya Deeds dan Babe bisa kembali bersatu. Meskipun Deeds kembali menjadi pemilik toko pizza kecil, namun ia bisa mewujudkan impiannya untuk menjadi penyair terkenal. Bahkan ia bisa membelikan mobil mewah untuk warga dan juga teman-temannya yang ada di kampung halamannya. I look in the mirror, who's looking back at me? I don't know what happened, guess we weren't meant to be.
I know we had problems, I thought we could fix them, but we got tired. There's nothing left to do but to say goodbye and try to move on. I'll get over you, only wish that I knew how to go on. Baby, you and me, we're so messed up together. Even if we tried, we'd be stuck here forever. I don't understand right now how to make it through, but I'll get over you, and it's not like I'm gonna hate you. It's what it is, nothing left that we could do. Even though it hurts right now, we will make it through. I'll get over you. I'll get over you. Back when I met you, we were like fireworks. Thought nothing could break us, but oh how we got burned. Look at us now, we scream, we fight, and no one knows the reason. We're both getting out of line. Now say